Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Yesika Putri, NPM 201600045. Saya dari Prodi PGSD kelas 2A. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Yang pertama, bab 1, konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. A. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi ini merupakan salah satu mata kuliah umum dengan bobot 2 SKS yang merupakan hasil gabungan dari mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Melalui mata kuliah PLSBT ini, permasalahan kealaman, sosial, dan kebudayaan tidak hanya didekati dari segi pencarian alternatif pemecah permasalahannya saja, tetapi juga dari segi pendidikannya yang ingin menanamkan kepada mahasiswa sebagai peserta didik. Terdapat 3 rumpun ilmu, yaitu ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya. Menghadapi dilema penerapan ilmu pengetahuan, di satu pihak, kita meraih keberuntungan dari penerapannya. Namun, di lain pihak, kita menghadapi masalah lingkungan sebagai akibat dari penerapan tadi, kebutuhan kita menjadi 3 kali lipat. Yang pertama, kita harus menguasai teknologi untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, kita wajib berusaha menstabilkan penduduk untuk menghindarkan terjadinya ledakan. Dan yang ketiga, kita wajib mengembangkan peranata sosial yang mengatur kehidupan yang produktif, stabil, dan damai dalam ekosistem yang seimbang serta lestari. Dengan demikian, PLSBT berfungsi untuk melekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian, yang B, ruang lingkup pendidikan. Lingkungan sosial dan budaya teknologi, mata kuliah yang mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Untuk melihat lebih dekat pada hakikat PLSBT, serta ilmu apa saja yang menjiwainya, perlu memperhatikan 5 hal, yaitu pendidikan, lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Pendidikan yang digunakan dalam mata kuliah PLSBT adalah pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Kemudian, C. Tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatkan melek iptek. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kehidupan terhadap masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Kemudian yang D, pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. 1. Macam-macam pendekatan. Pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, pendekatan cross-disipliner, atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi-aspek atau pendekatan multidimensi. 2. Metode pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan metode riset, metode pemecahan masalah, dan metode inquiry. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. A. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Prancis, individuel, artinya seorang.
Setiap individu mempunyai ciri khas yang telah built-in dalam dirinya. Ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya identitas yang khusus, disebut dengan kepribadian. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi pribadi yang khas dengan corak kepribadiannya, termasuk kemampuan dan kecakapannya. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia sebagai perseorangan yang memiliki sifat sendiri-sendiri. Manusia sebagai individu adalah bersifat nyata, berbeda dengan manusia lain dan pribadi yang memiliki ciri khas tertentu yang berupaya merealisasikan potensi dirinya. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau hidup dalam masyarakat. Potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok masyarakat pertama adalah keluarga, kemudian pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas. C. Pengembangan potensi manusia dalam pengembangan potensi yang ada pada manusia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya pendekatan filosofis, pendekatan kronologis, pendekatan fungsional, dan pendekatan sosial. Namun, ditekankan adalah dua pendekatan saja, yaitu fungsional dan sosial. Pendekatan fungsional perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Sedangkan pendekatan sosial, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Bab 3. Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. A. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Dapat disimpulkan dari pendapat para tokoh bahwa pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seseorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. B. Metode pendekatan dan cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. 1. Metode-metode pendidikan sosial yang dimaksud. Metode di sini adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran, digunakan cara-cara yang khusus. Metode merupakan jalan menuju suatu tujuan. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara langsung, pribadi, dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Contohnya, dapat dilaksanakan dan ditujukan kepada kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga, tetangga, masyarakat desa, yang dimana kelompok ini mempunyai hubungan yang face-to-face. Kemudian metode tidak langsung. Yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran. 2. Pendekatan-pendekatan dalam pendidikan sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi A. Pendekatan mentalistik, yaitu suatu usaha pendekatan terhadap anak didik dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah lakunya. B. Pendekatan kondisional, yaitu usaha pendekatan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penghayatannya. C. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. Pendekatan ini dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu cara pendekatan memaksa,
cara pendekatan menyesuaikan, dan cara pendekatan mendorong. 3. Cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah. Manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan dan ketergantungan dari pihak lain, hidup terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup kita sehari-hari. Untuk itu, dalam lingkungan masyarakat, kita harus bisa hidup untuk bersikap toleransi, solidaritas sosial, saling menghargai, dan tolong-menolong. C. Sikap sosial siswa di sekolah dasar. Kurikulum 13 atau yang sering kita dengar K13 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap-sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak, mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penilaian sikap, indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. D. Masalah sosial di sekolah dasar. Beberapa contoh masalah sosial yaitu seperti berikut. Yang pertama, kesulitan dalam persahabatan. Kedua, kesulitan dalam mencari teman. 3. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok. 4. Kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya. 5. Kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. 6. Kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru. 7. Kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungannya. Kemudian contoh masalah lain yang timbul dari sosial siswa di sekolah dasar adalah seperti tidak mau diajak bekerja sama atau diajak untuk bergotong royong. 2. Anak sering membuang sampah sembarangan, entah di sekolah maupun di lingkungan rumah sendiri. Dan yang ketiga, membolos. E. Budaya di lingkungan sekolah dasar. Menurut Zamroni, budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah, sehingga mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah. Budaya sekolah bersifat dinamik, milik seluruh warga sekolah, dan merupakan hasil perjalanan sekolah, serta merupakan produk dan interaksi berbagai kekuatan yang masuk ke sekolah. Kemudian, ada unsur-unsur budaya sekolah, yaitu dibagi dalam dua kategori, yakni unsur yang kasat mata dan unsur yang tidak kasat mata. Unsur yang kasat mata terdiri dari visual verbal dan visual material, sedangkan unsur yang tidak kasat mata meliputi filsafat atau pandangan dasar sekolah. Karakteristik budaya sekolah diharapkan memperbaiki mutu sekolah, kinerja di sekolah, dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, dinamis, atau aktif positif dan profesional. Pengembangan budaya sekolah. Model pengembangan budaya yang di sekolah meliputi pengembangan nilai, pengembangan tataran teknis, pengembangan tataran sosial, dan pengembangan budaya sekolah di kalangan siswa, dan evaluasi budaya sekolah. Kemudian ada tujuan dan manfaat pengembangan budaya. Tujuannya yaitu untuk mencapai kemandirian, mutu yang tinggi, ciri khas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan budaya mutu dalam sekolah memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dengan masukan yang relatif sama. Kemudian manfaatnya yaitu menjamin kualitas kerja yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Lebih terbuka dan transparan menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan.
Jika menemukan kesalahan, akan segera dapat diperbaiki dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Pelestarian budaya melalui pendidikan di sekolah dasar. Peran pendidikan melalui sekolah menjadi penting untuk mengembangkan hal tersebut. Dengan nilai kearifan lokal, tradisional dapat dihargai kalau nilai tersebut dikenali dengan baik. Nilai-nilai kearifan budaya lokal, jika tidak dijaga dan dipelihara, dikhawatirkan secara berangsur-angsur akan mengalami proses kepunahan. Maka dari itu, tugas pendidikan dalam pengembangan pelestarian budaya sangat penting untuk dilakukan supaya tidak mengalami proses kepunahan. Kemudian yang F, pendekatan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Diperlukan tenaga guru yang mempunyai pemahaman memadai akan nilai budaya setempat untuk mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal di tempat tinggalnya. Budaya di lingkungan, unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. Siswa perlu diajak melihat nilai budaya lain, agar mereka mengerti secara mendalam dan akhirnya dapat menghargainya. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai tidak hanya sesuatu yang terwujud benda material saja, akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud benda material. Dalam kajian sosiologi, yang dimaksud dengan sistem nilai adalah nilai inti dari masyarakat. Nilai inti ini diikuti oleh setiap individu yang kelompok yang berjumlah besar. Pemahaman tentang nilai bersifat simultan saja, tetapi harus dipahami secara holistik dan kontinu. Sehingga problem yang akan diatasi atau dikaji memaparkan persoalan nilai dalam berbagai dimensinya, sebagaimana dijelaskan oleh Frondizi memberikan yang melakukan pemilahan terhadap kualitas sesuatu, yaitu A. Kualitas primer, yaitu suatu hal utama yang membuat kenyataan sesuatu dan sifatnya harus. B. Kualitas sekunder, yaitu sesuatu yang menyertai kenyataan sesuatu. C. Kualitas tersier, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Ketiga kualitas ini bersatu menjadi satu yang disebut sebagai kualitas gestalt. B. Peran hukum dalam masyarakat hukum. Ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Penyelenggaraan-penyelenggaraan yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Unsur-unsur dalam hukum meliputi peraturan dibuat oleh yang berwenang, tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri pemerintah dan melarang, bersifat memaksa dan harus ditaati. Adapun fungsi dan tujuan dari hukum. Fungsinya yaitu ada dua fungsi hukum yang pokok, adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban. Pengertian dari ketertiban itu sendiri merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketertiban tersebut harus ada kepastian. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis hukum. Jenis hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu, bentuk, luas berlakunya, isi, fungsi, sifat, dan sumbernya. C. Peran moral di lingkungan siswa, sekolah dasar. Pengertian moral yaitu berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral dapat diartikan dengan susila. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia, dinilai dari baik buruknya perbuatannya selaku manusia. Moral memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah seluruh kaidah
Dan makna yang kedua adalah nilai yang berkenan dengan ihwal, baik atau perbuatan baik manusia. Sedangkan pengertian dari moralitas merupakan suatu dimensi nyata dalam hidup setiap manusia, baik pada tahap perorangan maupun pada tahap sosial. Aspek penting yang terkait dengan nilai adalah adanya objektivisme dan subjektivisme yang melekat pada nilai. Adapun masalah dari keduanya, yaitu objektivisme, mengalami kesulitan ketika orang harus memilih satu dari dua hal yang objektif. Contohnya itu seperti ketika Anda punya satu penawar racun, sedangkan yang keracunan Anda dan teman Anda. Maka Anda akan bingung karena Anda memiliki prinsip harus menolong dan bertahan hidup. Sedangkan Anda harus mengorbankan salah satunya. Kemudian contoh dari masalah subjektivisme yaitu subjektivisme bersikap netral terhadap pertanyaan seperti apakah saya harus menolong orang lain? Dan apakah saya harus menghormati orang tua? Maka menurut subjektivisme bisa dijawab ya maupun tidak, karena berdasar atas penilaian subjek saja. Perbedaan antara kesopanan dan moral, yaitu kaidah moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Kaidah moral juga memberikan struktur dalam masyarakat. Sementara itu, kaidah kesopanan tumbuh dari kebiasaan yang berkaitan dengan kemudahan, kepantasan, dan bentuk-bentuk dalam pergaulan. D. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil, yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai, sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Membangun semangat belajar tidak mudah karena banyak faktor yang menurunkan motivasi belajar. Pendidikan perlu untuk memotivasi semangat belajar dengan cara misalnya memberi motivasi, menjelaskan tujuan belajar, menjelaskan manfaat belajar, dan memberi kesempatan belajar. Menciptakan suasana bersaing, mencukupi sarana belajar, memberi contoh dan memberikan kaidah, dan memberi hadiah. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab dari krisis karakter di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Yang ketiga, surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme. Yang keempat, kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri. Penyebab krisis karakter bersifat multidimensional, sehingga solusi terhadap masalah krisis karakter harus diatasi secara terpadu. Kemudian yang berikutnya ada peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, setiap keluarga diharapkan dapat mensosialisasikan anak-anaknya sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya, di mana mereka hidup. Akan tetapi, keluarga itu sendiri mencerminkan subkultur tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dan sangat penting dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang mampu untuk mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter sebaiknya sudah menyatu dalam diri seorang pendidik. Hal ini dimaksudkan agar sebagai seorang pendidik mampu keyakinan baru bahwa dalam dirinya sangat dituntut untuk benar-benar menjadi seseorang yang memiliki karakter yang kuat sehingga dalam proses transformasi kepada anak didik dapat menjadi model atau teladan sebagai orang yang memiliki karakter. Bab 5.
Interaksi sosial, kelompok sosial masyarakat dan komunitas. A. Interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling pengaruh-mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi ini biasanya dimulai dengan saling menegur, berjabatan tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Interaksi sosial dapat terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial, yaitu dapat bekerja sama, persaingan, dan pertentangan atau bahkan pertikaian. B. Sosialisasi. Pengertian dari sosialisasi yaitu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pada tahap awal sosialisasi, interaksi seorang anak biasanya terbatas pada sejumlah kecil orang yang biasanya anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Setiap anak diharapkan untuk dapat bersosialisasi. Apa yang terjadi bila seorang anak tidak mengalami sosialisasi? Jawabannya yaitu jika seorang anak tidak mengalami sosialisasi, maka anak tersebut tidak akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Adapun bentuk-bentuk dari sosialisasi tersebut, salah satunya adalah bentuk sosialisasi sekunder. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering kita jumpai dalam masyarakat adalah apa yang dinamakan proses sosialisasi yang didahului dengan proses desosialisasi. Ada dua pola sosialisasi, yaitu pola yang represi dan pola partisipatori. Sosialisasi dengan secara represif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan, sedangkan sosialisasi dengan cara partisipasi merupakan pola yang di dalamnya anak diberi imbalan manakala berperilaku baik. Hukuman dan imbalan bersifat simbolis. Anak diberi kebebasan dan penekanan diletakkan pada interaksi serta komunikasi bersifat lisan. Anak dapat menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak dianggap penting, dan keluarga menjadi generalis other. C. Masyarakat dan komunitas. 1. Masyarakat. Unsur dari masyarakat adalah kumpulan orang sudah terbentuk dengan lama dan sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. 2. Masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hukuman sosial yang tertentu. Setiap masyarakat setempat memiliki unsur perasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. 3. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian atau nelayan. Meskipun pekerjaan lain pun ada, seperti tukang kayu atau tukang batu. Sedangkan masyarakat kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayahnya yang luas, banyak kependudukannya, hubungan yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi-fungsi yang lainnya diabaikan. Lain dengan pandangan orang kota. Mereka melihat selain kebutuhan pokok, pandangan masyarakat sekitarnya sangat mereka perhatikan. Contohnya, kalau menghidangkan makanan, misalnya diusahakan dengan memberikan kesan bahwa yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Contohnya, bila ada tamu, diusahakan untuk menghidangkan makanan dalam kemasan yang kesannya makanan itu dibeli dari toko makanan. Selain enak, juga terlihat mahal. Berbeda pada pandangan orang yang berada di desa. Hal itu tidak dipedulikan. Mereka masak makanan sendiri, kemasannya menarik atau tidak, makanannya enak atau tidak, itu kurang dipertimbangkan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.